Ini jadi sebuah titik yang krusial bagi sepak bola Indonesia ke depan. Dan dari nama-nama yang ada dicalonkan sebagai calon ketua umum PSSI di periode berikutnya yang akan dipilih pada bulan Februari 2023 ini, kami dari Beda dan Samara merasa bahwa calon yang terbaik untuk memimpin sepak bola Indonesia ke depan adalah Bapak Erick Thohir. Kenapa? Karena sudah saatnya sepak bola diurus oleh orang yang memang mengerti industri olahraga, sudah punya pengalaman mengurus sepak bola, punya pengalaman mengurus berbagai macam kegiatan olahraga level nasional dan juga internasional, dan punya pengalaman manajerial yang baik. Masalah sepak bola kita itu kan sebenarnya jawabannya sudah kita ketahui semuanya. Masalahnya apa sih? Pembinaan yang tidak berjalan, usia muda, kompetisi yang tidak dilangsungkan dengan baik, integritas dari kompetisi yang juga kadang-kadang tidak berada dalam kondisi yang ideal. Jadi masalah-masalah ini sebenarnya bukan masalah bola. Ini tuh masalah leadership, masalah manajerial. Kita butuh pemimpin, butuh manajer yang baik dan kompeten, dan dari semua nama yang ada, kami merasa yang harusnya memimpin PSSI ke depan adalah Bapak Erick Thohir. Ya, dan kita merasa bahwa untuk PSSI tidak ada yang lebih baik dari Pak Erick Thohir. Ada beberapa alasan kenapa Pak Erick Thohir adalah orang yang terbaik yang bisa membawa perubahan untuk sepak bola kita ke depan. Yang pertama, Pak Erick Thohir ini punya nyali, sebagaimana yang beliau katakan. Orang semua bisa bicara soal nyali berkali-kali. Orang semua bisa bicara mereka berani melakukan perubahan untuk sepak bola Indonesia, tapi belum tentu mereka berani melakukan. Kalau saya, dalam melihat bagaimana kinerja seorang, kita di Beda, kita selalu melihat rekam jejaknya. Kita lihat dulu nih ke belakang, apa yang sudah orang ini lakukan, benar nggak ini orang bernyali? Dan kita di Beda melihat juga, ketika Pak Erick Thohir memimpin BUMN, Pak Erick ketika baru masuk, hal pertama yang beliau lakukan adalah bersih-bersih BUMN. Beliau mengganti struktur BUMN dengan orang-orang yang profesional. Beliau bahkan berani memperkarakan kasus Jiwasraya ke Jaksa Agung karena beliau ingin berbagai macam kasus korupsi selesai. Nah, orang seperti ini dari situ aja kita udah lihat, oh ini orang berani, ini orang punya nyali, bukan hanya beliau kompeten. Kalau kompetensi kita semua sudah tahu lah, siapa sih mungkin yang bisa mendapat kompetensinya Pak Erick. Saya berani bilang seluruh calon yang ada di PSSI sekarang dikumpulin lawan Pak Erick Thohir. Mungkin kalau bicara soal CV, berbagai macam latar belakang, pengalaman soal sepak bola, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Itu pasti. Tetapi yang pasti, yang lebih jelas lagi, yang lebih hebat lagi, kompetensi beliau. Yang lebih hebat lagi adalah nyali beliau. Kemampuan beliau untuk mengubah sepak bola Indonesia, sebagaimana beliau mampu mengubah BUMN kita menjadi kementerian yang lebih sehat. Bukan lagi kementerian yang tidak sehat, tapi kementerian yang sehat. Nah karena itu, orang yang punya nyali, orang yang berprestasi, orang yang kompeten harus bisa juga kita minta tolong untuk turun membantu supaya kita semua tuh bukan hanya jadi fans yang menderita, tapi bisa fans yang sekali-sekali bangga melihat Indonesia menang di kancah internasional. Terima kasih untuk Pangeran dan Samara. Telah hadir di tengah-tengah kita ada beberapa tokoh dan sosok yang mana juga akan memberikan statement ya terkait dengan Bapak Erick Thohir di sini. Kita akan memberikan yang pertama Coach Justinus Laksana, pengamat sepak bola Indonesia. Silakan untuk maju Coach untuk memberikan statement. Coach Kardus ya ini. Coba ada domba-domba Coach yang diberikan arahan. Dombanya nggak ada. Oke, terima kasih pertama untuk undangannya. Selamat siang, selamat pagi banget buat gue. Pada saat pamit telepon gue menjelaskan soal ini, ya gue bilang gue bersedia hadir. Karena kalau sebagian dari kalian tahu gue bulan April, Mei tahun lalu, 8 bulan yang lalu, gue sudah membuat sebuah video dengan Muhammad Al-Ghatiri. Penontonnya itu viewsnya 1,4 juta. Ya tentang ini, gue bilang yang bisa merubah sepak bola Indonesia itu satu orang, yaitu RI1.
Caranya bagaimana menunjuk orang yang memiliki akses. Dan in this case, feeling gue itu Pak Erick Thohir. Gue nggak tahu apakah ditunjuk atau enggak ya. Tapi intinya flow-nya itu kira-kira sama dengan yang 8 bulan lalu sudah gue katakan. Kenapa gue mengatakan itu? Kenapa tidak sosok-sosok yang lain? Kalau gue baca calon kandidat, calon exco dan lain-lain, itu kan orang hebat semua. Kok jam terbangnya tinggi. Makanya kita nggak cocok banget. Kita jangan daftarkan. Nggak kalah jam terbang. Iya, kalah jam terbang. Tapi di antara peserta atau calon yang hebat itu pasti ada satu atau memiliki karakter yang berbeda. Nah, kenapa gue dukung Pak Erick Thohir? Satu hal yang tidak dimiliki oleh calon lain, yaitu pengalaman. Kita tidak bisa beli pengalaman. Beliau memiliki 2 tahun kalau nggak salah, CEO-nya Inter Milan 3 tahun. Dari situ aja sudah at least pengalaman yang luar biasa value-nya, karena dia tahu bagaimana mengelola klub secara profesional dan juga dia tahu mengelola kompetisi Serie A in this case. Tapi beliau juga punya pengalaman dengan MLS, DC United, dengan sekarang kalau nggak salah juga Oxford United di samping sepak bola lokal. Dan pengalaman-pengalaman inilah di samping beliau adalah Menteri BUMN, memiliki banyak akses. Inilah buat gue mengunggulkan Pak Erick Thohir untuk jadi ketua. Di samping itu kita pasti dari dulu ngikutin lah, ya kan, track record beliau seperti apa dan lain-lain. Jadi untuk gue sih sosok yang sangat tepat memimpin. Pengurus atau calon atau mantan pengurus lainnya itu orang hebat semua, nggak ada jelek-jeleknya lah, mereka tahu semua. Cuman gue juga berkali-kali bilang, bukan kali ini, kita ini butuh angin segar. Kita butuh orang yang lebih bagus tidak mengerti bola. Ini contoh gue sendiri. Gue nggak pernah nonton Liga Indonesia, Liga 1. Kenapa? Untuk gue membosankan. Tapi gue berkali-kali memberikan komentari timnas. Oke? Orang tanya, lu nggak nonton sepak bola Indonesia, kok lu bisa memberikan komentari itu? Tunggu dulu. Justru gue punya plus point. Plus pointnya di mana? Kan lu nggak kenal pemainnya, betul. Pada saat gue memberikan komentari, gue nggak tahu Yakob itu siapa, gue nggak tahu. Gue hanya menilai performa mereka di lapangan. Kalau lu tahu, mungkin lu bisa subjektif, karena lu fansnya Persebaya, Persija, Persib. Mungkin lu punya pendapat yang subjektif. Gue nggak, pendapat gue sangat objektif, karena gue nggak tahu, tampangnya aja nggak tahu. Apalagi main di mana. Tapi berkali-kali dan itu di-appreciate oleh netizen, oleh viewers gue, bahwa menilai sebuah pertandingan tanpa mengenal pemain-pemainnya, that's good, lu harus objektif. Dan ini juga yang dilakukan, yang gue selalu harapkan, bahwa kalau bisa pengurus-pengurus yang baru itu orang baru semua, tidak mendiskreditkan pengurus-pengurus lama. Tapi ada bagusnya kalau semua orang baru tidak perlu mengerti bola. Yang dibutuhkan adalah kualitas manajernya. Masalah bola itu urusan dirtek, pelatih dan lain-lain. Tapi untuk membangun infrastruktur dan lain-lain, gue dari 2004 sudah di PSSI sampai 2013 sebagai mantan pelatih timnas futsal, sebagai dirtek timnas futsal. 2013 gue berhenti total, gue nggak mau terlibat lagi dengan PSSI. Kenapa? Gue net begitu berapa tahun gue udah luangkan waktu gue, ternyata ya kita nggak dihargai. That's why gue bilang, dan setelah berapa tahun ya, apakah lu harus salahkan pengurus dan lain, kan enggak. Berapa ketua sudah gue alami, berapa puluhan exco, sekjen dan lain-lain. Pernah nggak kita juara AFF? Nggak juga kan? Itu aja susah. Maka dari itu gue bilang, masukinlah orang-orang baru, anak-anak muda kalau bisa, yang masih punya rasa kelaparan berprestasi untuk sepak bola Indonesia. Ya semoga keinginan gue tercapai.